Beli apa beli? Lupa. Aku mau dulu. Iya, ikut krim ya. Bisa masuk semua. Iya, ini juga cuma ada beberapa tahu. Mamang sudah putar balik. Iya. Masih ya? Mereka sudah dapat bergabung. Kenapa bisa dapat bergabung? Apa? Halo, assalamualaikum Dak. Ya, Waalaikumsalam. Semuanya yang bergabung. Bisa dimulai Ya, sekarang dong? Iya, oke. boleh, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya Bidan Adinda dan rekan saya akan moderator live kita kali ini yang berjudul penyebab besar apa selalu kepala kita yang bersalah. Nah, ya, langsung saja ada komentar. Yang mau tanya boleh langsung di kolom komentar ya. Silakan tanggal. ya. Terima kasih Dinda sama Gita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Tetap semangat untuk setiap harinya. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang apakah masalah infertilitas itu hanya tergantung dari seorang wanita. Nah, di sini jawabannya adalah apa ya kira-kira? Nah, jawabannya itu adalah tidak ya, karena infertilitas sendiri itu dia permasalahan tidak kunjung hamil seorang pasangan dari suami maupun istri selama lebih dari 12 bulan, jadi selama dari setahun ya, dan sudah melakukan hubungan yang secara teratur ya, jadi seperti itu. Nah, apa sih permasalahan pada selain perempuan ya, jadi masalah laki-lakinya itu ya. Nah, ini banyak hal yang mempengaruhi ya. Dan yang paling tersering adalah kasusnya karena varikokel. Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah vena pada daerah testisnya, sehingga sperma yang dihasilkan dari testisnya itu dia menjadi berkurang, bahkan misalnya tidak keluar sama sekali, sehingga harus dilakukan operatif ya. Jadi operatif memperbaiki dari vena yang membesar itu, istilahnya varikokel. Dan apalagi sih permasalahan pada laki-laki selain varikokel itu ya. Jadi di sini kita bahas ya, yang pertama itu adanya disfungsi ejakulasi ya. Disfungsi ejakulasi ini di mana tidak berhasilnya seorang laki-laki itu untuk mengeluarkan spermanya. Ya, itu juga
bisa dipengaruhi karena penyakit kronis, ya misalnya kencing manis atau misalnya eh, penyakit misalnya penyakit tua kayak gitu ya kayak misalnya. Tapi tidak semua laki-laki yang sudah berusia itu dia tidak bisa menghasilkan sperma. Kalau laki-laki itu sebenarnya tidak terbatas, namun kalau dia sudah ada penyakit penuaan kayak gitu, nah itu bisa terjadi ya. Kemudian karena pengaruh kemoterapi itu juga mengurangi jumlah sperma yang dihasilkan dari testisnya ya. Kemudian selain itu, nah yang kita lihat dari sperma itu dia bisa dari kelainan bentuk, kelainan jumlah ataupun kelainan dari motilitasnya, jadi gerakannya. Nah, untuk memperbaikinya itu sebenarnya bisa menggunakan obat-obatan untuk memperbaiki jumlah sperma, kemudian untuk memperbaiki banyak sperma ya tadi, terusnya dari bentuknya diperbaiki. Nah, itu juga termasuk bisa kita kasih obatnya sebenarnya. Jadi tidak usah berkecil hati untuk para lelaki yang eh, dari hasil pemeriksaan spermanya itu dia sedikit seperti itu, karena kalau misalnya bisa kita treatment itu bisa aja gitu. Dan memang terbukti beberapa yang saya terapi di klinik saya ini dia berhasil untuk menjadi hamil istrinya gitu, karena memang yang pertama faktor wanitanya itu tidak masalah sebenarnya. Misalnya wanitanya normal itu lebih gampang untuk kita treatment daripada wanitanya itu ada permasalahannya seperti itu ya. Dan kemudian namanya laki-laki juga dia memiliki hormonal ya. Nah, hormonal yang ada di laki-laki itu adalah testosteron. Jadi bisa jadi gangguan dari jumlah testosteronnya, sehingga harus dievaluasi di laboratoriumnya untuk mengetahui jumlah si testosteronnya itu. Apa aja sih yang mempengaruhi jumlah testosteron di sini? Nah, di sini itu adalah adanya gangguan di eh, hipofisis ya atau pituitari. Nah, itu bisa dalam bentuk tumor, bisa dalam bentuk kanker di testisnya, itu juga mempengaruhi dari hormonalnya ya seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi ada istilahnya laki-laki itu pada saat remajanya itu terkena orchitis. Nah, orchitis itu adalah penyakit MAMS ya nama lainnya. Nah, itu bisa mempengaruhi dari terinfeksi pada testisnya sehingga mempengaruhi dari jumlah spermanya akhirnya berkurang seperti itu. Dan balik lagi tidak perlu khawatir bila seorang laki-laki itu dia memiliki gangguan dari spermanya, karena bisa diusahakan untuk bisa berhasil. Dan kalau misalnya memang permasalahannya itu ada di varikokel, varikokel itu adalah kelainan dari anatominya, nah itu harus benar-benar di treatment. Treatmentnya caranya dioperatif gitu. Nah, mungkin kemudian lifestyle juga, ya lifestyle itu dia mempengaruhi seperti misalnya perokok berat, alkoholik, nah itu juga mempengaruhi, dan obesitas juga mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Terus mungkin eh, untuk faktor laki-laki sudah saya jelaskan semuanya ya di situ. Dan ini juga yang infeksi ya, infeksi menular seksual juga dia mempengaruhi ya, misalnya sifilis seperti itu. Nah, itu mempengaruhi dari kesuburan seorang laki-laki seperti itu. Kemudian mungkin saya akan merangkum juga ya, pertemuan yang kemarin itu kita bahas tentang PCOS seperti itu, atau mempengaruhi dari kesuburan ya. Jadi sebenarnya kesuburan itu dilihat dari beberapa faktor untuk dari seorang wanita. Yang pertama itu kita harus pastikan salurannya normal atau tidak ya. Istilahnya adalah tunggal faktor ya. Kemudian yang kedua, di sini ada kelainan nggak dari uterusnya atau rahimnya.
dari kelainan bentuk. Misalnya ada adenomyosis, kemudian yang kedua adanya miom kayak gitu ya. Itu juga mempengaruhi dari kelainan anatomi dari rahim. Nah, kemudian apakah adanya septa pada rahimnya atau pembatas pada rahimnya atau tidak, nah itu bisa diketahui lewat USG sebenarnya. Dan memang saya juga pernah ada kasus di sini, jadi memang pasien ini dia ke kuburan berulang ya, dan ternyata pasien ini memiliki miom yang sangat besar, akhirnya ya biasanya kehamilannya itu dia tidak sampai 9 bulan sudah keluar lagi, misalnya 4 bulan, 5 bulan, kayak gitu ya. Karena ada dorongan dari miomnya itu, karena kalau misalnya ada miom atau kista, biasanya dengan kehamilan itu dia akan semakin membesar. Sehingga harus dilakukan USG untuk mengetahui atau mengevaluasi dari besarnya miom atau kista secara periodik, seperti itu. Nah, kemudian ada faktor dari ovarium. Nah, faktor ovarium ini yang paling sering adalah PCOS ya. Selain itu ada istilahnya prematur ovarian insufficiency ya. Jadi dia terjadinya penurunan hormon estrogen sebelum dari masa menopausnya. Jadi istilahnya menopause dini seperti itu. Atau kalau misalnya yang rada beratnya istilahnya prematur ovarian failure, jadi kegagalan dalam fungsi ovarium seperti itu. Nah, kemudian juga bisa karena pengaruh hormonal sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini karena tidak balance ya, jadi imbalance dari hormonal misalnya estrogen, progesteron. Nah, itu dipengaruhi oleh hipofisis dan hipotalamus. Biasanya di sini yang paling sering adalah tumor pituitari yang misalnya dia menghasilkan dari prolaktin berlebih sehingga dia mengganggu produksi dari estrogen dan progesteron. Sehingga harus ditreatment hormon prolaktinnya itu harus ditekan dan nanti hormon estrogen dan progesteronnya dia kembali normal lagi. Sebenarnya bisa diobati kalau diketahui penyebabnya. Jadi evaluasi untuk fertilitas itu sangat kompleks ya, tidak satu hal saja misalnya hanya dilakukan USG saja. Nah, sebenarnya nggak bisa ya. Jadi harus dilakukan USG transvaginal pada seorang wanita dan harus dilakukan pemeriksaan sperma juga pada seorang laki-laki. Kalau misalnya hasil USG pada wanitanya itu normal, nah itu wajib hukumnya untuk melakukan evaluasi dari spermanya ya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih? Oke, Dok. Terima kasih. Ini tidak ada pertanyaan nih, Dok, dari yang tertera sama kolom komentar. Iya. Yang nanya, yang pertanyaannya, apa yang menyebabkan faktor nutrisi bisa mempengaruhi kesuburan, Dok? Ya, oke. Jadi ini siapa nih yang bertanya-nya? Ada yang lewat WA, Dok. Oh, lewat WA ya. Ya. Ya, jadi kita jawab aja nih, yang namanya nutrisi itu sangat mempengaruhi ya dari hormonal, kayak misalnya dia kurang gizi gitu. Nah, apa sih yang mempengaruhinya ya? Jadi produksi dari estrogennya itu sangat berkurang untuk kesuburannya ya. Sedangkan estrogen dan progesteron itu sangat dibutuhkan untuk terjadinya ovulasi. Dan biasanya pasien-pasien yang kurang gizi seperti itu dia menstruasinya bisa jadi tidak teratur. Itu juga salah satu tandanya. Gitu. Ya, ada lagi? Suaranya nggak masuk ya. Dimati. Ini nanya dari apakah kebiasaan buruk seperti minuman keras itu bisa mempengaruhi kesuburan, Dok? Iya, itu jelas ya, itu mempengaruhi kesuburan karena alkohol itu dia bersifat oksidatif yang baik pada sperma maupun pada ovarium, sehingga
akan mengurangi efektivitas dari sperma dan efektivitas dari ovarium. Jadi fungsinya dia terhambat. Ya harusnya misalnya folikel itu akan membesar dengan sempurna dengan ukuran 1,8 cm, tapi di sini dia tidak sempurna gitu ya. Kemudian untuk jumlah sperma bisa jadi berkurang seperti itu. Jadi memang harus dihindari untuk minum-minuman keras kayak gitu atau merokok ya seperti itu. Atau aktivitas ini misalnya olahraga berlebih ya, laki-laki misalnya suka sepedahan terlalu jauh banget misalnya sampai 2-3 jam sehari. Nah, itu sebenarnya mengurangi juga tuh ininya produksi spermanya. Paling yang baik itu dilakukan 30 sampai 1 jam, ya 30 menit atau sampai 1 jam. Terus nggak boleh misalnya terpapar panas yang berlebih ya kayak gitu. Dan hati-hati misalnya pada pekerjaan yang misalnya di daerah kemaluannya itu yang terpapar panas berlebihan atau misalnya duduk di mesin yang panas atau berdiri di samping mesin yang panas, ya itu hati-hati untuk terkena faktor ini lingkungannya gitu ya. Jadi mengurangi apa pembentukan dari si spermanya itu gitu. Berarti kalau Ada misalnya lagi jadi hamil juga berbahaya kan kalau gimana kalau kalau apa misalkan ada kebiasaan minum minuman keras itu misalkan terjadi kehamilan akan mempengaruhi nggak dok sama janinnya dok? ya jelas yang mempengaruhi karena yang namanya alkohol itu keras juga untuk si bayi juga gitu kan, berarti nanti zat-zat kimianya itu masuk ke dalam pembuluh darah dari janin juga sehingga bisa mempengaruhi ya terkena kayak sindrom seperti itu gitu ya. Terus bisa mempengaruhi kayak misalnya jumlah ketuban kayak gitu ya, karena dia sifatnya menghancurkan dari protein. Oke dok, Pertanyaan selanjutnya pertanyaan yang kedua, kalau kapan tes minuman kan ya dok? Tes sperma kapan sebaiknya dilakukan dok? Oh ya, nah analisa sperma ini sebenarnya sebaiknya dilakukan sejak awal ya, sejak dilakukan pemeriksaan pada wanitanya seperti itu. Misalnya perempuannya dilakukan transvaginal, nah laki-lakinya juga harus dilakukan pemeriksaan sperma. Lebih baik diketahui sejak dini karena memang treatmentnya itu tidak membutuhkan hanya waktu sebentar gitu ya. Jadi lumayan minimal 3 bulan untuk treatmentnya. Tapi alhamdulillah kemarin itu ada yang kita treatment untuk spermanya dengan kasus oligoterato ya. Nah itu oligo itu dia sedikit, terato itu dia kelainan dari ini apa morfologinya ya, bentuknya. Jadi misalnya ada yang kepalanya besar-besar, kepalanya kecil-kecil. Nah alhamdulillah itu bisa kita treatment selama 2 bulan dan bisa berhasil gitu ya. Nah mungkin bunda di sini yang ada permasalahan tersebut bisa dikonsultasikan ke sini ya, ke klinik aja gitu. Nah, kalau untuk melakukan tes sperma itu ada syarat-syaratnya nggak sih dok sebelum melakukan tesnya? Nah, untuk persyaratan melakukan tes sperma ini, ya minimal 2 hari tidak berhubungan atau sampai 1 minggu tidak berhubungan. Jadi gitu ya. Nah, ini untuk ada juga yang lihat di ini ya. Oh, ada juga yang lihat di Facebook. Suaranya kurang jelas ya katanya. Mungkin lebih dekat lagi ya. Barangkali ini yang di Facebook mau bertanya ya, silakan nggak apa-apa, tanya aja. Kita bahas tentang ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Apa penyakit
penyakit turunan yang juga berpengaruh terhadap sperma, Dok? Kalau misalnya penyakit keturunan itu sebenarnya jarang terjadi ya. Kecuali misalnya ada penyebab-penyebab tertentu tuh yang misalnya dia pernah yang tadi saya bilang orchitis, terus aktivitasnya yang terlalu berlebihan seperti itu ya, terus juga suka konsumsi misalnya rokok atau misalnya alkohol kayak gitu. Berarti kecil ya, Dok, ya pengaruhnya penyakit turunan tuh. Iya sebenarnya kecil. Selanjutnya, metode kan tadi dokter menjelaskan tentang oligo ya, Dok, ya. Iya, iya. Itu pengobatannya biasanya berapa lama, Dok, untuk sembuhnya? Oh iya. Nah tadi udah dibicarakan ya untuk oligo itu dia mempengaruhi bisa diperbaiki minimal 3 bulan. Ya. Jadi kalau yang penting minum obatnya secara rutin, ya sebenarnya kemarin kejadian berhasil itu dia 2 bulan bisa, yang penting memang rutin ya. Dan untuk berhubungannya itu jangan lupa ya Moms, untuk berhubungan di hari ke-11 sampai hari ke-17 ataupun 10 hari ke depan setelah hari ke-11 itu. Jadi harus berhubungan selang sehari seperti itu ya, tidak boleh tiap hari seperti itu ya. Iya, Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya ini, Dok, ada pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Tadinya tuh lancar, Dok. Terus pas kita lalu berhubungan itu jadi tidak lancar. Itu benar nggak sih, Dok, karena pengaruh dari sperma? Tidak lancar apanya? Mensnya? Setelah Iya, berhubungan? mensnya. Oh, sebenarnya kalau misalnya enggak sih, enggak pengaruh dari itu ya untuk menstruasi itu. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi seorang menstruasi itu ya dari keseimbangan hormonalnya itu. Kalau misalnya memang terjadi ovulasi, dia itu akan mens normal ya. Tapi kalau misalnya memang ada gangguan ovulasi, dia akan mensnya berkurang, terus jangka waktunya hanya sebentar, seperti itu. Berarti nggak berpengaruh ya, Dok? Iya. Nah ini ada yang nanya nih Bu Leli ya, izin bertanya Dok, untuk gangguan kesuburan pada wanita membutuhkan pemeriksaan lanjutan USG transvaginal. Apakah bisa dilakukan ke klinik? Dokter bisa ya. Memang di sini itu kita ada fasilitas USG 3 dimensi, 4 dimensi, dan transvaginal. Dan memang sudah melakukan rutinitas pada pasien-pasien yang promil untuk melakukan transvaginal. Ada pertanyaan lagi? Ini dari Facebook gimana? Udah jelas belum suaranya? Nanti mungkin ke depannya nanti kita pakai headset aja ya. Oh iya, oke, Dok. Sudah terjawab semua, Dok, untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin Dokter sampaikan lagi? Iya nih, yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelum kita close pertemuan hari ini. Ini ada dokter SPOG juga nih, dokter Tanya dari Sumber Waras ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya sudah ya, kita akhiri saja. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan selalu bisa memberi manfaat untuk bunda-bunda semua dan memberikan edukasi pada suaminya juga apabila masih belum terjadi kehamilan pada keluarganya, tidak usah terjadi keributan dalam keluarga. Yang jelas konsultasikan ke dokter yang berkompeten ya, yang sesuai dengan bidangnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
Nanti boleh komen-komen ya. Ya, oke. Assalamualaikum.